Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema di malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa penyebab dan juga obat dari setiap permasalahan hidup manusia. Kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan dilanda dengan kebingungan, stres. Itu sebuah kepastian. Kan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu diputarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah manusia. Jangan lagi kita sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja hidupnya diputarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang senang, terkadang sedih, terkadang bahagia, terkadang juga gundah gulana. Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun manusia yang menghormati Nabi. Itu di permulaan dakwah. Siapa yang menghormati Nabi di permulaan dakwah? Tidak ada. Yang ada justru Nabi SAW malah diejek, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang tenun, pemecah belah, macam-macam. Tetapi seiringnya waktu, setelah hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah dan Islam pun menyebar, maka Nabi SAW dimuliakan dan dihormati banyak manusia. Berawal dari dihinakan, berakhir dengan dimuliakan. Begitu hidup manusia. Ada yang tadinya hina menjadi mulia, ada pula terbalik yang tadinya mulia menjadi hina. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang mulia di zaman jahiliyah. Tapi ketika menolak Islam menjadi hina mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja penyebab-penyebab seseorang itu menjadi banyak berfikir, melamun, sedih, stres gitu ya? Apa saja penyebabnya dan apa obatnya? Yang pertama, ulama mengatakan biasanya alhammu sababuhu ad-dainu. Biasanya orang bingung, orang stres, orang banyak pikiran itu disebabkan banyak hutang. Disebabkan hutang. Dan ini dialami oleh sahabat Rasul, bukan kita saja yang stres tuh ikhwan kalau ada hutang tuh kan. Sahabat Nabi juga sama. Ketika mereka punya hutang, hidup mereka susah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW satu hari masuk ke dalam masjid. Entah kenapa hari itu Nabi pengen ke masjid, padahal di luar waktu sholat. Ada yang mengatakan di waktu duha. Waktu duha itu orang lagi sibuk-sibuknya bekerja tuh. Jarang orang ke masjid itu. Yang di pasar, yang di kebun.
yang di kantor, yang di jalan. Biasanya waktu-waktu duha itu jarang orang ke masjid itu, karena memang bukan waktu sholat. Entah kenapa Nabi SAW digerakkan di waktu duha itu ingin masuk dalam masjid. Rupanya setelah masuk ke dalam masjid, dia mendapatkan seorang laki-laki namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu sedang berada di pojok masjid, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan di raut mukanya penuh dengan kesedihan. Jadi Nabi SAW bertanya, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah?" Wahai Aba Umamah, ada apa dengan kamu? Kenapa kau duduk di masjid di luar waktu salat? Maka Abi Umamah radhiyallahu an mengatakan, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Bingung wahai Rasul, dan banyak hutangku yang menjadikan aku ke masjid. Lihat bagaimana sahabat Abi Umamah ketika banyak masalah larinya kemana? Ke masjid. Kemudian dia melaksanakan solat dan berdoa. Begitu harusnya orang banyak masalah itu lari ke masjid, seperti Abi Umamah Al-Ansari ini. Ini antum banyak masalah lari ke Barelang. Ngapain di Barelang? Mancing. Selesai habis mancing masalahnya. Yang ada makin stres. Sudah stres tak dapat ikan kan, double lah stresnya tuh. Pulang pula bocor ban, makin stres. Gitu kan. Jadi sahabat memberikan contoh kalau ada masalah ke masjid, kemudian sholat, kemudian berdoa. Karena buktinya Abi Umamah radhiyallahu anhu setelah dia melaksanakan itu semuanya, rupanya Allah mendatangkan Rasul. Entah kenapa Rasul pengen ke masjid. Siapa yang menggerakkan Rasul? Kalau bukan karena doanya Abu Umamah tuh. Makanya Abu Umamah mengatakan, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Bingung aku wahai Rasul, hutang menumpuk pula aku ni. Kata Nabi SAW, "Afala uallimuka kalaman idza qultahu adhhaballahu hammaka wa qadha anna dainak." Wahai Abu Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu satu ucapan yang engkau kalau mengucapkannya dan mendawamkannya, ku jamin Allah akan hilangkan kebingunganmu dan Allah akan lunaskan hutang-hutang. Oh, dengan senang hati Abu Umamah radhiyallahu ini yang ditunggu-tunggu. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, kalimat apa itu? Ajarkan kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Kata Nabi SAW, "Ya Aba Umamah, kalau engkau berada di pagi hari atau di sore hari, teruslah ucapkan kalimat ini. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal hammi wal hazan." Aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bughli, dan aku berlindung darimu dari pengecut dan juga kebakhilan. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb untuk sampai dikalahkan hutang atau dikalahkan manusia kepadaku. Kan pendek, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. 8 perkara. Kalau engkau mengucapkan di pagi hari dan juga sore hari, kata Rasul, kebingunganmu hilang, hutangmu terlunasi. Lupanya diamalkan betul nih sama Abu Umamah ini. Doa ini setiap pagi dan sore diamalkan betul. Apa kata dia? Fakultu dzalika fa adhaballahu ta'ala hammi wa ghammi wa qada daini. Setelah aku amalkan kalimat itu, hilanglah stresku, hilanglah bingungku, dan terlunasilah hutang-hutangku. Rawahu Abu Dawud. Maka ini yang pertama yang menyebabkan orang bingung itu adalah hutang. Makanya ada istilah hutang itu membuat orang tidak bisa tidur malam dan membuat hilang di siang hari. Malamnya bingung, siangnya hilang. Itu orang punya hutang biasanya gitu. Coba saja antum dihutangi uangnya, kemudian kita cari itu sudah waktu temponya tuh, siang-siang nggak ada dia di rumah tuh, entah sembunyi di kolong ranjang, pokoknya nggak ada lah, ya kan? Pergi dia, nanti malam-malam tuh ada, itu pun udah bingung dia. Makanya kenapa Nabi SAW mencela soal utang piutang itu, dan tidak dianjurkan umat Islam itu untuk berhutang. Boleh berhutang itu kalau terpaksa, dan harus membayar hutang-hutangnya. Sebab salah satu yang menjadikan orang stres itu gara-gara hutang piutang. Maka niatlah kepada Allah untuk membalasnya, untuk membayarnya, dan jangan lupa sering-seringkan membaca doa ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Abi Umamah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang menyebabkan seseorang itu stres bingung adalah alhammu sababuhu at-tafkiru fil mustaqbal. Bahwa bingung itu disebabkan karena terlampau banyak mikir sesuatu yang akan berlaku, sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan datang. Dia bingung loh, udah dipikirkan loh hari ini tuh. Terutama kalau bicara masa depan itu biasanya bicara masalah pekerjaan tuh, atau masalah anak-anak. Apa yang harus saya makan besok? Kira-kira pendidikan anak saya gimana? Stres dibuatnya tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat bahwa kalau itu soal pekerjaan, maka itu bicara soal rizki. Dan kalau soal rizki itu ikhwan, rizki itu sesuatu yang sudah ditakdirkan dan sesuatu yang sudah dicatat lagi. Artinya karena sesuatu yang sudah ditakdirkan dan dicatat, rizki itu tidak mungkin kemana. Sampai ada perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i bahwa rizki itu tidak akan kemana, tanpa dicari pun dia akan datang. Kata Imam Syafi'i, tidak wahai Imam, rizki itu harus dicari. Jadi Imam Malik berpendapat rizki pasti datang, gak usah dicari pun dia datang dia. Tapi kata Imam Syafi'i tidak, rizki itu harus dicari, bekerja baru dapat rizki. Kemudian setelah perdebatan ini keduanya pergi. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kemudian berangkat menuju sebuah tempat safar. Di tengah jalan, kemudian dia melihat ada kakek-kakek yang sedang menggendong satu karung kurma. Dan kakek itu sudah tua, berat, ya, kayaknya berat kali dia gendong satu karung kurma itu. Jadi oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala karena kasihan, ditolonglah kakek itu. Kemudian separuh kurmanya dibawa dia, sampailah ke pasar.
Kemudian sebagai imbalannya kakek ini pun memberikan beberapa kurma yang dibawanya. Dari sini Imam Syafi'i punya hujah bahwa yang namanya rezeki itu harus kerja. Sebab kalau seandainya dia tidak membawakan kurmanya kakek itu, mana bisa dia dapat upah kan? Jadi dia ingin jadikan dalil kepada Imam Malik itu, dibawanya kurma upah itu. Kemudian datang kepada Imam Malik, kemudian mengatakan, ya Imam, sudah saya katakan bahwa rizki itu harus kerja. Buktinya nih saya dapat kurma setelah saya membantu orang tua. Gini saja wahai Imam, ini saya bagi dua, ini untukmu dan ini untukku. Kata Imam Malik, rizki itu tak payah kerja. Buktinya saya tak kerja dapat kurma. Saya lo tak kerja kamu kasih kurma saya mana yang benar ini kan itu. Imam Syafi'i mengatakan kerja dulu baru dapat rizki. Kata Imam Malik tidak, buktinya saya diam saja dapat kurma katanya. Kau yang kasih katanya kan. Artinya dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang ada rizki itu yang harus dicari, terkadang ada yang datang sendiri. Itu maksudnya. Seperti ada dulu pernah saya ceritakan, ada seorang bersaudara, dua orang bersaudara, kakak beradik. Adiknya pemalas, nggak mau dia cari uang. Yang bekerja kakaknya memang luar biasa rajinnya. Akhirnya kemudian kakaknya ngomong sama adiknya, kalau engkau ingin makan kerja. Kata adiknya, bukankah rizki Allah itu tak kemana? Dan saya tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali sempurnakan rizkinya. Kemudian kakaknya marah-marah sama adiknya, kemudian pergi. Dasar gila kamu katanya. Tunggu saja kelaparanmu katanya, kalau kau gak kerja katanya. Akhirnya kakaknya berangkat. Di tengah jalan rupanya ada mangga, ada pohon buah-buahan jatuh, kemudian berserak di jalan. Dalam bahasa fikih namanya luqatah. Ya, barang-barang jatuh diambil. Ketika dia melihat makanan itu, dia terpikir dengan adiknya, kasihan juga katanya. Bagaimanapun tuh adiknya tuh. Kemudian balik lagi membawa luqatah itu, membawa buah yang jatuh itu sambil dilempar. Hah, makan ini katanya. Habis itu kau kerja katanya. Apa kata adiknya? Kan sudah aku bilang bahwa rizki Allah itu tak kemana. Buktinya aku tak kerja dapat mangga katanya. Bayangkan. Subhanallah ikhwannya. Artinya bahwa rizki Allah itu pasti ada. Tapi bagaimanapun ya tidak boleh orang itu hanya menyandarkan dengan doa saja. Seorang muslim harus bekerja. Tapi yang ingin saya katakan bahwa rizki Allah lah itu tidak mungkin kemana, karena Allah sudah mentakdirkan setiap manusia itu dengan rizkinya. Lalu kalau seandainya manusia sudah ditakdirkan dengan rizkinya, ngapain anda bingung? Ngapain anda sedih? Sampai ada orang yang bunuh diri gara-gara ekonomi. Mana akalnya? Dibunuhnya dia, dibunuhnya anak-anaknya, kemudian ditaruhnya surat di situ. Kemudian alasannya apa? Faktor ekonomi. Emangnya yang ngasih makan anakmu itu kamu? Bukan. Yang ngasih makan anak kita itu Allah. Ya, lewat tangan kita. Tapi semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kalian dan kami yang kasih rezeki anak-anak kalian. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata kecuali rizkinya sudah diatur. Dahulu ada seorang ratu di zaman kerajaan Abbasiyah, namanya Ummu Ja'far Zubaidah Al-Abbasiyah, ma'ruf. Zubaidah istri daripada Harun Ar-Rasyid ya. Jadi Zubaidah ini seorang dermawan, wanita yang sangat dermawan. Jadi adalah orang buta, sama-sama dua orang,
Ada dua orang buta, dua-duanya buta, mendengar bahwa seorang istri raja itu sangat dermawan. Akhirnya kemudian kedua-duanya pun ingin, bahasa kitanya ngemis lah ya, ingin meminta sesuatu. Ya karena mereka buta, tidak bisa bekerja. Ya dengan cara meminta-minta itulah caranya. Macam mana caranya orang buta kerja? Gak punya skill. Kecuali kau diajak gitu ya. Akhirnya kemudian dua orang ini datang dan berdiri di pintu siapa? Di pintunya istananya Zubaidah ini, Ummu Ja'far ini. Kemudian dua-duanya berdoa dan dilantangkan doanya. Yang satu mengatakan doanya, Allahumma rzuqni min fadli Ummi Ja'far. Ya Allah, berikan rizki kepadaku atas kemurahan Ummu Ja'far, maksudnya Zubaidah. Dan yang satu mengatakan, Allahumma rzuqni min fadlika ya Rabb. Ya Allah, berikan rizki kepadaku dari kemurahanmu ya Allah. Yang satu berdoa kemurahan Ummi Ja'far, yang satu berdoa kemurahan Allah. Bedanya, doanya beda ya. Jadi doa itu terdengar oleh Zubaidah ini, Ummu Ja'far ini. Doa keduanya, yang satu berdoa meminta karunia Allah, yang satu meminta karunia Ummu Ja'far. Akhirnya Ummu Ja'far ini membuat siasat. Dengan cara apa? Orang yang berdoa, ya Allah berikan rizki kepadaku atas kemuliaanmu, hanya dikasih 2 dirham. Dikasih uang 2 dirham. Adapun yang satunya yang mengatakan, ya Allah berikan rizki kepadaku atas kemurahan Ummi Ja'far, diberi ayam. Tapi dalam ayam itu diisi 10 dirham. Dia nggak tahu bahwa dalam ayam itu ada 10 dirhamnya tuh. Begitu setiap hari. Kalau dia berteriak, ya Allah berikan rizki atas kemuliaanmu, dikasih 2 dirham. Yang satunya mengatakan, ya Allah berikan rizki atas kemurahan Ummu Ja'far, dikasih ayam. Tapi dalam ayam itu ada uang 10 dirham setiap hari, sampai 10 kali. Celakanya nih, yang dapat ayam ini tidak tahu dalam ayam ini ada uang 10 dirham. Jadi setiap dapat ayam, dia ngomong sama kawannya yang dapat 2 dirham, belilah ayam saya, katanya. 2 dirham saja nggak apa-apa. Akhirnya tiap hari dapat ayam, dijual 2 dirham, dijual 2 dirham. Dia tidak tahu kalau dalam ayam itu ada 10 dirham. Jadi enak tuh yang kawannya itu, dapat ayam dapat 10 dirham, yang satunya dapat 2 dirham saja kan itu ya. Jadi setelah 10 kali marah nih Ummu Ja'far Zubaidah ini, dan mengatakan kepada yang dapat ayam itu, kamu ini gimana? Kamu sudah 10 kali loh kesini teriak-teriak, ya Allah berikan rizki kepadaku atas kemurahan Ummu Ja'far. 10 kali kau kesini, tidakkah kurang? Sudah ku kasih ayam, ku kasih pula kau 100 dirham, katanya. Bingung pengemis ini, mana ada 100 dirham, katanya. Yang ada kasih ayam saja, katanya. Dia tidak tahu, kata Ummu Zainab itu, Ummu Ja'far, tidakkah kau tahu fulan, bahwa dalam ayam itu ada 10 dirham setiap hari ku kasih di situ. Tapi lihat kawanmu tidak pernah berteriak-teriak. Dia hanya berdoa, ya Allah berikan rizki diriku. Dia meminta kepada Allah, tapi engkau meminta kepada aku. Lihat hasilnya. Yang minta kepada Allah dapat 10 ekor ayam, 100 dirham. Yang satu meminta atas kemurahan Ummu Ja'far, dapat 20 dirham saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa meminta kepada Allah, Allah senang. Tapi meminta kepada manusia, Allah murka. Manusia murka. Makanya kenapa Rasul mengatakan dalam sebuah hadis itu, Allah akan marah jika engkau tidak meminta kepadanya, dan Bani Adam akan marah jika engkau selalu minta kepadanya. Jadi Allah akan marah kalau engkau tidak minta kepadanya, tapi Bani Adam akan marah jikalau engkau selalu meminta kepadanya. Coba saja,
Datang ke tetangga, pertama pinjam sendok, pinjam garpu, pinjam pisau, pinjam bawang, dikunci itu rumahnya tuh. Dia lagi, marah dia kan. Padahal itu minta yang remeh kan, minta garpu, minta garam, itu kan remeh. Tapi kalau hari-hari minta kan, kamu ini siapa? Suami bukan, istri bukan kok. Saya minta-minta saja. Bagus kok ke lampu merah saja. Jadi orang itu kalau terus diminta-minta marah, tapi kalau Allah diminta justru senang. Kalau tidak diminta justru marah. Itulah bedanya Allah dengan kita. Bahkan ada satu kisah menarik dari seorang ulama namanya Asam, Hatim Al-Asam. Dulu ada ulama salaf namanya Hatim Al-Asam. Jadi Hatim Al-Asam ini hidup di sebuah tempat bersama keluarga kecilnya. Jadi satu hari dia ada keinginan untuk haji tetapi tak punya bekal. Hatim Al-Asam ini pengen haji tapi tak punya bekal. Tapi keinginan hajinya kuat. Sampai satu hari banyaklah di daerahnya itu yang berangkat haji dengan menggunakan kafilah. Jadi dia pengen ikutlah, entah jadi pengawalnya, entah nanti kokinya, pokoknya sekalian haji sampai ke Mekah gitu ya. Jadi dia pamit dengan keluarganya. Semua keluarganya menolak. Kalau engkau pergi wahai Hatim, siapa yang ngasih makan kami di sini? Paling engkau memberikan sesuatu untuk kami paling lama 3 hari dah habis. Lalu setelah itu apa yang harus kami makan katanya? Tidak usahlah kau pergi haji katanya. Tapi rupanya ada anaknya yang kecil yang perempuan, anak Hatim Al-Asam ini memberi tahu dan mengatakan, kalau saya berbeda dengan yang lainnya. Pergilah wahai abi, karena yang ngasih rizki bukan kamu, tapi yang ngasih rizki Allah katanya. Pergi saja. Akhirnya kemudian pergilah Hatim Al-Asam ini bersama kafilah. Karena tawakalnya luar biasa Hatim Al-Asam ini, walaupun dia berangkat gitu saja loh, nggak pakai modal. Dia hanya ngikut kafilah orang. Rupanya Allah takdirkan yang pemilik kafilah itu sakit di tengah jalan. Kemudian Hatim Al-Asam ini pandai mengobati orang. Diobatilah pemimpin kafilahnya itu sampai sembuh. Akhirnya sama pemimpin kafilah itu dia mengatakan, ya Hatim, karena engkau sudah mengobati penyakitku, maka semua ongkos berangkat dan pergimu ke haji aku yang tanggung katanya. Lihat, rizki Allah. Tawakal. Ya, tapi jangan nekat. Nekat tuh antum naik sepeda dari sini ke Arab. Ngapain? Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, kembali ke keluarganya nih. Hatim Al-Asam ini sudah jauh pergi sana. Ini sudah lewat 3 hari. Perbekalan makanan di rumah mulai menipis. Mungkin bahasa kita beras dah habis, kulkas dah kosong, uang pula tak punya. Cemana mau belanja, apa yang mau dimakan, bingunglah keluarganya Hatim Al-Asam ini. Kecuali yang tenang anak perempuannya. Tapi anak perempuannya mulai disalah-salahkan sama saudaranya. Gara-gara kamu, lihat makan apa kami katanya. Katanya rizki itu dari Allah. Mana katanya. Akhirnya streslah dibuatnya anak perempuan yang tawakal itu. Akhirnya anak perempuan ini berdoa kepada Allah. Lah kebetulan ketika itu ada rombongan Amirul Mukminin lewat di desanya Hatim Al-Asam itu. Jadi pemimpin wilayah itu sedang jalan-jalan bersama para pejabat lainnya. Lah kebetulan singgah di desanya Hatim Al-Asam itu. Allah takdirkan Amirul Mukminin kehausan karena kehabisan air. Akhirnya kemudian dimintakan minum. Pas pula yang dimintai minum itu rumahnya Hatim Al-Asam. Kemudian ditanya, ini rumah siapa? Ini rumahnya hamba-hamba dari hamba Allah yang saleh katanya. Namanya Hatim Al-Asam. Kaget Amirul Mukminin ini. Karena nama itu nama kondang. Nama yang sangat kondang, seorang alim ulama besar. Ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kata pengawalnya, demi Allah wahai Amirul Mukminin,
aku mendengar berita Hatim Al-Asam sedang pergi haji, dan ini sudah beberapa hari keluarganya tidak makan. Mendengar seperti itu, kata Amirul Mukminin, demi Allah, kita harus menghormati ulama. Dia sedang pergi haji dan keluarganya kelaparan. Kalian para pejabat harus mengeluarkan uang kalian masing-masing, kita sumbangkan kepada Hatim Al-Asam dan keluarganya. Subhanallah. Akhirnya dikeluarkan, mau tidak mau pejabat yang lain, karena yang minta presiden. Ya, akhirnya nyumbanglah. Subhanallah. Akhirnya rumah itu penuh dengan harta. Ya, kuasa siapa ngirim Amirul Mukminin lo ngasih uang itu ke Hatim Al-Asam? Itu kuasa Allah. Lalu apa yang disedihkan dari memikirkan kerja, memikirkan rizki? Juga rizki sudah diatur kok. Sudah diatur kemarin lo, waktu corona. Waktu corona kemarin itu kan perusahaan banyak yang gulung tikar kan, jatuh sana jatuh sini. Tak boleh orang keluyuran pun tak boleh. Tapi setelah corona lewat, gemu-gemu antum. Siapa yang ngasih makan waktu corona antum? Nggak ada orang mati, ya mati karena kena corona, bukan kelaparan. Ya kan? Nah dari sini ma'asyiral muslimin, lalu apa yang disedihkan? Kalau orang kemudian gara-gara rizki kemudian terpikir, rizki sudah ditakdirkan. Karena hamba itu tidak mungkin diwafatkan kecuali disempurnakan rizkinya. Lalu apa yang dibingungkan dari rezeki? Atau mungkin bingung anak-anak. Di zaman sekarang kadang-kadang anak-anak tuh yang jadi stres orang tua tuh. Sekolahkan sini nakal, sekolahkan di situ nakal. Dia pikir nanti akan jadi apa nak kau di masa depan nih, katanya. Stres lagi gara-gara anaknya. Ikhwan, sesuatu yang belum terjadi tidak perlu dipikirkan. Sesuatu yang belum terjadi enggak usah dipikirkan. Yang ada saja dihadapi. Kalau memang anak kita ini hari ini memang nakal, gimana solusinya? Arahkan supaya minimalnya kalaupun tidak 100% bisa menghilangkan kenakalannya, tapi dikurangi. Gimana caranya? Arahkan ke agama. Karena begini ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Dulu kita tahu bahwa imam-imam dunia itu, imam-imam dunia rata-rata terlahir yatim, ikhwan. Contoh Imam Hambali, Imam Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal itu anak yatim. 2 tahun ditinggal mati ayahnya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga yatim. Imam Syafi'i itu anak yatim. Sudah yatim miskin lagi Imam Syafi'i itu. Lahir di Palestina, kemudian hijrah kembali ke kampungnya di Mekah. Kemudian ditarbiyah sama ibunya. Sampai hafal Quran di tangan ibunya itu Imam Syafi'i itu. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir, juga anak yatim Ibnu Katsir itu. Sejak kecil yang merawat ibunya. Kemudian Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan lagi Imam Bukhari itu. Waktu bayi dia buta tuh. Ibunya berdua dalam mimpinya berjumpa Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, anakmu sembuh. Ketika ibundanya Imam Bukhari terbangun, tengok anaknya betul-betul sembuh. Karomah. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sesuatu yang kita tidak menduga di masa kecil, rupanya ketika sudah besar menjadi ulama-ulama terkenal kan, ulama-ulama dunia kan. Siapa yang tahu Imam Syafi'i kecil akan menjadi Imam Syafi'i besar? Kan tidak tahu. Sebagaimana anak antum nanti akan jadi apa loh juga antum tidak tahu. Dulu saja antum kecil, sekarang antum di sini jadi begini, kan antum tidak tahu kalau jadi begini kan, yang satunya jadi begitu tuh. Kan gitu ya. Oh, rupanya cita-cita anak itu dulu pengen jadi begini loh, kok jadi begitu katanya. Kita tidak tahu masa depan kita saja waktu kecil sampai sekarang sudah tua loh, tidak tahu masa depan. Rupanya jadi seperti ini. Lah anak-anak kita pun sama, kita tidak tahu masa depan mereka seperti apa. Cuman kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan terbaik saja kepada mereka. Yang penting kita ini berusaha, kemudian berdoa, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan terus memotivasi anak kita ini mudah-mudahan menjadi minimalnya menjadi anak yang soleh. Itulah intinya orang tua, supaya kalau kita sudah mati dia yang mendoakan kita. Nah, ini perkara yang kedua ikhwan. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang bingung itu adalah biasanya sesuatu yang terkait dengan masa depan. Entah urusan kerja, entah urusan anak, kan begitu. Ataupun yang ketiga, biasanya orang bingung itu ikhwan, masalah apa lagi? Biasanya masalah dakwah. Dan itu yang biasa dihadapi oleh para duat. Ya, seperti saya atau yang seprofesi lah para pendakwah. Biasanya menjadi sebuah bingung apabila banyak tantangan dan rintangan. Kita lihat, ya mungkin alhamdulillah saya sih nggak begitu ya mendapatkan rintangan. Tapi kalau dengar kawan-kawan yang di daerah-daerah, di desa-desa, kadang-kadang mereka berdakwah itu sampai di demo kan itu ya, tantangan mereka itu dicaci, dihina, dicap sesat, macam-macam lah, dituduh macam-macam ya. Tentu ini tantangan tersendiri dalam berdakwah itu. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seorang dai harus kuat. Antum kalau jadi dai harus kuat. Harus kuat dari omelan orang, harus kuat dari fitnah orang, harus kuat dari ghibah orang, harus kuat dari cacian makian orang. Karena itu konsekuensi dakwah. Nabi saja tidak lepas daripada cacian, makian, hinaan kan? Maka kita pun akan sama. Siapapun yang membawa apa yang dibawa Rasul pasti akan diuji seperti diujinya Nabi. Tapi tentu ujian Nabi lebih besar dibandingkan ujian kita. Tapi ada kemiripan ujiannya. Sebab kalau seandainya berdakwah kok lurus-lurus saja, nggak ada masalah, dipertanyakan dakwahnya, ngapain itu, ngajak apa tuh dakwahnya? Sebab kalau mendakwahkan dakwah yang diajarkan Rasul, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Rasul, pasti ada tantangan, ikhwan. Tidak mungkin tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Ya, dan cara menghiburnya adalah lihatlah para nabi dan Rasul. Lihat Nabi. Itulah cara menghibur kita. Bagaimana kesabaran Nabi SAW dalam mengemban dakwah. Ini yang ketiga. Yang keempat, biasanya yang membuat bingung itu adalah masalah kematian. Memikirkan kematian, baik kematian kita sendiri atau kematian orang. Biasanya orang stres itu gara-gara mikir mati. Mungkin kalau antum usianya 30 atau 40 tahun ke bawah lah, biasanya belum terpikir memikirkan kematian itu. Biasanya nanti kalau usia antum sudah 60, 70, itu mulai terbayang-bayang mati itu. Ya, kalau udah 60, 70 lah, udah kebayang-bayang mati itu. Kalau sekarang nampaknya tuh mau hidup 100 tahun aja tuh. Karena belum, ya kan, masih muda kan. Nanti kalau sudah 60 ke atas, mulai itu. Karena semakin tua itu tingkat emosionalnya semakin tinggi. Ya, menghayalnya itu melampaui batas. Kekhawatiran itu akan muncul nanti tuh. Jangan salah, antum kalau sudah 60 ke atas itu nanti kekhawatiran macam-macam khawatir. Khawatir nanti kalau sakit anaknya nggak ngerawat, khawatir kalau seandainya nggak makan, khawatir kalau sakit siapa yang ngobati, khawatir kalau pokoknya macam-macam nanti banyak kekhawatiran tuh. Termasuk juga mikir mati. Ya karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, a'maru ummati baina sittina wasab'in, kan itu ya. Umur usia umatku kata Rasul berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Makanya usia-usia seperti ini terkadang dihayalkan kematian. Karena kata Rasul, usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Kasihan juga kalau sampai usianya 90 100 tahun tuh, kasihan saya lihatnya. Susah dapat kawan tuh. Sendiri hidupnya kan, karena sebaya dia nggak ada. Kalau ada orang usia 100 tahun kan nggak ada kawannya, kawan sama siapa? Seandainya minta perkawanan di Facebook pun tak mau, udah 100 tahun. Nengok nggak level, bukan generasi saya ini katanya kan. Kasihan dia. Ya. Makanya kemudian Rasul hanya batasi 60 sampai 70 tahun saja. Lah biasanya kematian ini membayangi kita tuh, sehingga kita stres. Ataupun kematian orang, entah anaknya mati, entah pasangannya mati, entah orang tuanya mati, entah orang yang dicintainya mati, pasti akan membawa stres tuh.
Itu bahwa jangankan lagi setingkat kita ya. Nabi SAW saat kematian Khadijah itu tidak bisa lepas tuh. Hampir setahun Rasul tidak bisa melupakan Khadijah. Makanya tahun meninggalnya Khadijah disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Ketika ada saudarinya Khadijah mengetuk pintu, suaranya seperti suara Khadijah. Teringat lagi Rasul kepada Khadijah, langsung menyembelih kambing dibagi-bagikan ke teman-teman Khadijah. Setiap dia mengingat Khadijah, dia pasti sembelih kambing, dibagikan ke kawan-kawan Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu dan mengatakan, Rasul, ngapainlah kau mikirkan wanita yang sudah tua mati lagi? Di hadapanmu lah wanita muda cantik lagi, katanya. Kata Rasul, bukan begitu wahai Aisyah, kau beda dengan Khadijah. Khadijah wanita yang pertama beriman saat manusia kafir. Khadijah wanita yang pertama menginfakkan hartanya saat manusia bakhil. Khadijah yang pertama kali membenarkan saat manusia mendustakan. Dan dari perut Khadijah lahirlah keturunanku, kata Rasul. Siapa yang bisa membandingi Khadijah wahai Aisyah? Artinya Nabi sampai setahun gitu ya memikirkan Khadijah. Apalagi kita. Tetapi bukan berarti kita salah memikirkan atau sedih dengan kematian orang. Yang tidak boleh itu kalau berlarut-larut sampai kepada niyahah. Itu tak boleh kalau niyahah itu. Meraung-raung, menyobek-nyobek pakaian, guling-guling, cukur rambut, gak mau dandan, bawaannya stres. Akhirnya stres betul gitu kan. Kan banyak orang yang kayak gitu tuh. Makanya Nabi SAW itu satu hari menasihati ada seorang wanita. Wanita ini baru kemalangan, meninggal anak perempuannya. Di kuburan aja wanita ini tidak mau pulang lagi. Kalau boleh mau mati sama anaknya. Sedih, menangis. Rasul lewat dan mengatakan, ya ibu, bertakwalah kau kepada Allah. Suruh pulang. Tapi ibu ini enggak memandang. Tetap aja dia ke kuburan memandang kuburan anaknya. Malah kemudian menyaut dengan sesuatu yang tidak enak. Iya kau ngomong begitu karena musibah tidak kena kamu. Coba kalau musibah kena kamu, kau nggak mungkin ngomong gitu, katanya. Wanita ini tidak melirik sama sekali. Rasul ya hanya menasihati, pergilah Rasul, pulang. Datang sahabat ngomong sama ibu itu, bu, tadi tahu nggak yang ngomong siapa? Itu Nabi loh yang ngomong. Kok lancang kamu menjawab seperti itu? Itu Nabi ya? Iya Nabi. Langsung dia bangkit. Kemudian dia lari mengejar sampai ke rumah Nabi. Dan rupanya Nabi itu kalau rumahnya tidak ada bawabah. Rumah Nabi itu tidak ada bawabah, itu maksudnya tidak ada satpam, tidak ada security. Belum rumah Nabi itu, tidak ada security-nya. Sehingga wanita ini bisa masuk menerobos ke pintu Rasulullah dan mengatakan, meminta maaf kepada Rasulullah, samihna ya Rasulullah, maafkan kami wahai Rasul. Tapi Rasulullah mengatakan kepada wanita ini, inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu dikatakan sabar saat pukulan pertama ketika kena musibah. Jadi umpamanya hari ini kemalangan, hari inilah kita sabar. Kalau sudah seminggu bukan sabar, kadong namanya. Sudah seminggu apa nih? Bahasa saya kadong lah kalau sudah sebulan kan gitu ya. Sabar itu ketika hari ini kena kemalangan, hari inilah kita sabar. Nah, itulah sabar namanya. Karena sabar dikatakan sabar itu pada pukulan yang pertama kena musibah. Disitulah tergoncang hati kita, terima atau tidak dengan takdir. Ya. Yang terakhir, ya juga yang bisa menjadikan kita banyak berpikir dan begitu seterusnya. Ya, adalah sebabnya mungkin bagi orang-orang yang sudah tua gitu ya, disebabkan karena penyakit. Umumnya orang stres itu, dan yang banyak disebabkan gara-gara penyakit yang ada di badan. Mungkin stroke, akhirnya terbaring, ya kan? Mungkin kena gula, akhirnya luka tidak sembuh-sembuh. Mungkin kolesterol, asam urat, macam-macam penyakit itu. Kalau orang itu tidak punya iman, ikhwan, lihat, kebanyakan mereka putus asa. Padahal penyakit badan itu
berbeda dengan penyakit hati. Kalau kita bisa sabar menghadapi penyakit badan, habis dosa kita, tinggi derajat kita, dan Allah hadiahkan pahala kita. Tapi kalau penyakit hati, jangan dirawat, makin banyak dosa. Hasad dirawat, ngapain hasad dirawat? Ya kan, dendam dirawat. Ya, apalagi? Ya, dendam, kemudian marah dirawat, dengki dirawat, makin banyak dosanya. Jadi kalau semakin lama penyakit bersarang di hati, semakin banyak dosanya. Tapi penyakit semakin lama bersarang di badan, makin hilang dosanya. Itulah bedanya. Ya. Kalau makin lama penyakit di badan, makin hilang dosa kita. Kalau sabar. Ya, kalau sabar, karena rata-rata kalau nggak ada iman nggak sabar biasanya kan itu. Ya. Tapi kalau penyakit hati lama-lama di hati, banyak dosa kita. Artinya bahwa kalau kita diuji dengan penyakit, dan semua orang pasti terkena penyakit, cuman ada yang belum waktunya saja. Nanti antum-antum yang muda-muda itu akan merasakan itu. Allah kurangi nikmat kita itu pasti ada waktunya. Allah sedikit-sedikit kurangi nikmatnya itu. Kalau sekarang yang muda-muda itu oke lah, masih sempurna lah, 99% itu masih semua bisa dimakan. Mau jengkol mentah, jengkol matang, jengkol masak, jengkol rebus, jengkol bakar, semua bisa. Ya kan? Nanti udah tua, nggak bisa. Yang bakar kolesterol, minyak-minyak kan itu. Yang rebus memang tak ada kolesterol, gula pula naik katanya. Pokoknya serba salah nanti ini. Yang dibakar salah, yang direbus salah. Ya, semua serba salah. Nanti ada waktunya antum serba salah makan. Artinya bahwa sedikit demi sedikit itu nikmat Allah pasti dikurang tuh. Karena nikmat Allah itu awalnya, kemudian dari awal sedikit, kemudian banyak sampai pada puncaknya. Tapi setelah pada puncaknya Allah kurang sehingga sebagaimana awalnya. Begitulah manusia. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Dan akhir akan sama dengan awalnya. Makanya lihat orang tua itu kurang lebih dengan bayi. Kalau bayi kita rawat masih lucu, orang tua dirawat jengkeli, ya kan? Nah, tapi memang harus sabar. Justru disitulah pahalanya. Ya. Kalau anak kecil, kita punya anak kecil nih dirawat, dia sakit, pengen hidup, jangan sampai mati. Kalau orang tua nih sakit, kapan matinya ini gitu. Kan gitu ya. Itulah bedanya kita merawat anak bayi dengan orang tua tuh. Tapi nanti akan ada masa-masanya seperti itu. Itu yang dikhawatirkan orang sudah tua ini. Kalau saya sakit cemana. Jadi apa tidak positif cara berpikirnya itu, negatif sama cucu-cucunya sama anak-anaknya itu. Ya kayaknya mau atau mati aja kayaknya nih orangnya. Karena orang tua itu sensitifnya luar biasa. Dan itulah anak harus sabar. Makanya pentingnya kita mendidik anak yang soleh dan soleh itu supaya ketika kita sudah tua mereka paham tanpa harus diminta. Karena sehebat apapun anak itu berbuat baik kepada orang tua, tidak mungkin sebanding berbuat baiknya orang tua kepada kita. Nggak akan ada ceritanya. Makanya di zaman dulu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya sudah persis seperti orang tuaku berbuat baik kepadaku. Dulu orang tuaku yang menceboki aku, sekarang aku yang menceboki dia. Dulu orang tuaku yang menyuapi aku dan memberikan minum kepadaku, aku sekarang yang meminumi dan menyuapinya. Pokoknya apapun yang dilakukan orang tua, kulakukan. Cukupkah wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, tidak. Tidak. Karena orang tuamu ketika merawat dirimu diharapkan kehidupanmu, tapi engkau merawat orang tuamu diharapkan kematiannya. Kan gitu. Coba kan antum nih, pamannya nih, orang tua sakit, antum sudah berusaha masukkan rumah sakit mana di sini, antum harus jual mobil, jual rumah, jual tanah, ujung-ujungnya mati juga. Apa kata antum itu? Memang sudah waktunya. Kan gitu ya. Mau diapakan lagi? Udah waktu, udah tua juga. Kan gitu ya. Tapi kalau antum punya bayi,
Antum usahakan disembuhkan itu, kemudian meninggal, rasanya itu sedihnya nggak ada. Nah kalau bagus aku aja yang mati. Itu kalau bayi itu. Ya. Tapi kata-kata itu nggak ada sama orang tua. Ya, nggak ada yang mengatakan Pak aku aja yang mati gitu. Nggak ada. Itu sudah waktunya katanya. Memang udah waktunya meninggal, mau diapakan lagi katanya. Udah tua juga. Ya. Kasihan juga kalau hidup katanya. Masih kasihan kalau hidup, dibayangkan. Itu kan lebih baik mati namanya. Ada orang yang bahasanya kok kayak gitu ya. Jadi intinya bahwa lah kematian ini suatu yang dipikirkan. Tetapi kalau kita melihat manusia terbaik Nabi SAW itu juga ditimpa dengan ujian kematian. Saat di perut ibunya dia sudah yatim, meninggal ayahnya. Belum lagi brojol ke bumi dia sudah yatim. Kemudian brojol ke bumi baru usianya 6 bulan, 6 tahun, meninggal pula Aminah ibunya, yatim piatu. Baru dia mendapatkan rawatan kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, meninggal lagi lah kakeknya. Bayangkan. Kemudian berpindah kepada Abu Thalib, hidupnya susah. Akhirnya kemudian setelah lama-lama dia pun dapatlah kesenangan menikah dengan Khadijah. Khadijah meninggal pula setelah Hasr, pemboikotan. Kemudian anak-anaknya baru punya anak Abdullah, Qasim dulu belum usia genap setahun dan meninggal. Kemudian Khadijah hamil lagi, punya anak Abdullah, itu setelah diangkat jadi nabi itu meninggal lagi. Kemudian punya anak laki-laki lagi Ibrahim, tapi dari Maria Kiptiah, meninggal lagi. Kemudian anak perempuannya meninggal, Rasul masih hidup. Zainab meninggal, Rasul masih hidup. Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup. Ummu Kulsum meninggal, Rasul masih hidup, kecuali Fatimah meninggal setelah Rasul meninggal 6 bulan. Tapi semua anak-anak Rasul meninggal saat Rasul masih hidup, baik anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Coba bayangkan, anak laki-lakinya tiga-tiganya meninggal di waktu bayi, anak perempuannya tiga-tiganya meninggal ketika Rasul masih hidup. Sebelumnya ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Ingat, kalau antum cerita kesedihan orang meninggal, Rasul harusnya orang yang paling sedih, tapi dia orang yang paling sabar untuk dijadikan contoh bahwa semua orang itu pasti meninggal. Kalau anda pernah meninggal anak, Rasul pernah meninggal anak. Anda pernah meninggal istri, Rasul meninggal istri. Anda pernah meninggal orang tua, Rasul meninggal Rasul. Apalagi alasan kita ya. Tetapi yang paling sedih bagi Rasul itu adalah 2 kematian. Pertama Khadijah, yang kedua Ibrahim, putra beliau. Sampai-sampai dia menangis 3 hari Rasul itu karena kematian Ibrahim. 3 hari menangis. Ketika Abdurrahman ibn Auf bertanya, ya Rasul, kenapa kau menangis? Bukankah kau yang melarang tidak boleh meratap? Kata Rasul kepada Abdurrahman ibn Auf, ya Abdurrahman, ini bukan ratapan, ini tangisan rahmat, tangisan kasih sayang orang tua kepada anak. Wajar saya menangis karena beratnya saya berpisah dengan Ibrahim, maksudnya putra Maria Al-Qibtiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini nasihat saja. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.